Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Nizam. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 001 Sinaboy, Kecamatan Sinaboy, sekaligus sebagai mahasiswa dalam program TPG Transformatif tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Win Syekh Muhammad Jamil Jobek Bukit Tinggi. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 001 Sinaboy, Kecamatan Sinaboy, di kelas 5 dalam materi pembelajaran tentang ibadah haji. Berikut video praktik pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada yang tak masuk hari ini? Ada. Siapa? Dion. Mana sakit? Sakit. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita baca doa. Dipimpin oleh ketua kelas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Kita mulai, kita baca surah-surah pendek dulu anak ibu, yaitu surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu surah pembuka. Sama-sama anak ibu kita baca, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak ibu semuanya harus berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Anak kami Aulia boleh duduk kembali. Semuanya boleh duduk. Sebelum kita masuk materi yang lanjut, masih ada anak ibu yang ingat lagi materi yang telah lalu? Ingat. Cuma disebut apa materi yang telah lalu? Senyaman. Nah, anak ibu, tujuan pelajaran kita pada pertemuan ini
tujuan pembelajarannya. Baiklah Ibu, keluarkan buku agamanya. Hari ini kita belajar agama Islam. Materi kita tentang ibadah haji. Ini khusus materinya tentang ibadah haji. Baiklah anak Ibu, apa yang kamu ketahui tentang ibadah haji? Ibadah haji adalah satu rukun iman yang kelima. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat atau mendengar tentang orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan haji? Selanjutnya, yang ketiga, menurut kalian, apakah semua orang Islam wajib melaksanakan haji? Tidak. Kenapa? Bagi orang tua wajib. Naik haji itu atau melaksanakan ibadah haji itu, menurut hukum Islam itu, bagi yang melaksanakan ibadah haji adalah orang yang wajib bagi orang Muslim yang mampu, yaitu baik itu fisik maupun finansial. Jadi kalau orang tak mampu wajib anak Ibu? Tidak. Anak Ibu masih semangat lagi? Masih. Tepuk lagi anak Ibu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baiklah anak Ibu, dengan selanjutnya di sini kita lihat sama-sama ada video tentang ibadah haji. Tujuannya di sini kita saksikan videonya anak-anak Ibu semuanya. Baiklah, adapun materi kita pada pagi hari ini anak-anak Ibu tentang ibadah haji. Adakah anak-anak Ibu yang tahu tentang ibadah haji? Ibadah haji itu dalilnya terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Adapun anak-anak Ibu, tujuan kita belajar ibadah haji di sini ada dua. Yang pertama, siswa mampu melaksanakan pengertian ibadah haji secara benar. Yang kedua, anak Ibu harus mampu menjelaskan pengertian ibadah haji, menyebutkan syarat wajib haji dan rukun wajib haji dengan benar. Anak Ibu, di sini ada pertanyaan otomatik. Adakah anak Ibu tahu apa itu haji? Apa yang kamu ketahui tentang ibadah haji? Yang kedua, pernahkah kalian melihat atau mendengar tentang orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan haji? Dan pertanyaan yang ketiga, menurut kalian, apakah semua orang Islam wajib melaksanakan haji? Mengapa? Ya atau tidak? Bagaimana jika seseorang tidak mampu secara fisik atau finansial? Apakah tetap wajib berhaji, adik Ibu? Baiklah anak Ibu, di sini ada yang tahu sebelum dijelaskan apa itu ibadah haji. Adapun pengertian ibadah haji di sini adalah berkunjung ke Baitullah atau ke Mekah atau tanah Allah.
yaitu untuk melaksanakan ibadah haji tertentu pada waktu tertentu dengan syariat tertentu. Adapun hukum mengerjakan melaksanakan haji, yaitu bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Kewajiban ibadah haji ini mulai disyariatkan pada tahun ke-14 Hijriah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'alamin. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitul, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari surga. Surah Ali Imran ayat 97. Baiklah, itu selanjutnya sini ada materi tentang syariat wajib haji. Di sini ada 5 syarat wajib haji adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar wajib haji menjadi kewajiban haji. Pertama, syarat wajib haji yaitu Islam. Selain orang Islam tidak boleh mengerjakan haji. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang Muslim. Yang kedua, baligh, artinya sudah dewasa dan mampu membedakan baik dan buruk. Yang ketiga, berakal. Itu ibadah haji harus dilaksanakan. Yang keempat, bisa atau mampu, artinya mampu secara fisik dan keuangan. Yang kelima, merdeka, artinya bukan seorang muda. Baiklah anak ibu, selanjutnya kita masuk materi tentang rukun haji. Di sini ada 6. Adapun yang pertama, Baiklah anak ibu, sebelum kita nyanyi yang di depan ini nanti video nyanyinya, terlebih dahulu ibu menyampaikan lagi menguatkan materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang tadi yang kita belajar tadi tentang ibadah haji. Ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang berapa tadi? Ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Ibadah haji itu artinya itu mengajarkan, mengunjungi atau menziarahi ke Mekah, ke tanah suci, namanya di Mekah, melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan ketentuan Islam atau ketentuan haji. Ya, ibu. Dan selanjutnya, adapun syarat wajib haji ada 4. Yang pertama, dia harus orang Islam atau Muslim. Non Muslim boleh melaksanakan haji, tidak boleh. Itu yang pertama sekali. Yang kedua itu baligh. Apa itu baligh anak ibu? Artinya dewasa atau berakal sehat. Yang ketiga, yang tadi baligh atau dewasa. Yang ketiga yaitu berakal, tidak gila. Kalau orang gila ke haji nanti bukan dia melaksanakan haji, malah dia buat kekacauan. Jadi orang yang melaksanakan pergi ke Mekah atau ke tanah suci Allah itu haruslah orang yang berakal sehat. Yang keempat yaitu bisa dan mampu. Ya, bisa dan mampu di sini adalah mampu fisiknya, kuat dan fisiknya dan atau keuangannya. Baiklah anak ibu. Selanjutnya marilah kita sama-sama di sini
kelompoknya. Kuncinya disusun. Bukunya dibagikan. Bagikan kelompok. Baiklah nenek ibu semuanya, di sini ibu uraikan LKPD-nya. Di dalam lembar LKPD-nya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus anak ibu selesaikan per kelompok. Materi yang telah ibu sampaikan dan kita telah melihat video tadi, dan ada buku paketnya, buku pendidikan agama Islam. Di situ ada setiap per kelompok. Maka ibu selesaikan latihannya yang ibu bagi ini, yaitu lembar soal LKPD-nya. Laksanakan anak-anak ibu yang sudah ibu bagikan kelompoknya. Carilah permasalahan dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD tadi yang ibu bagikan. Ada yang sudah siap kelompoknya? Kelompok 1 sudah siap. Permasalahannya dan dicari dalam buku pendidikan agama Islamnya yang dijelaskan tadi materinya, dan yang setelah kita lihat video tadi beberapa menit yang lalu, di situ nanti semua jawabannya sudah ada. Kelompok 2 sudah siap? Baiklah ibu, kelompok 1 sudah siap? Boleh presentasi ke depan. Pada kelompok 1 yang mewakilinya, kami persilahkan. Bagi kelompok yang lain, diharap mendengarkan jawaban dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba membantu Pak Harun agar beliau tahu pelaksanaan ibadah haji yang benar, yaitu urutan rukun dan kegiatan ibadah haji yang dapat dilakukan Pak Harun. 1. Niat ihram. 2. Wakaf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. 3. Tawaf ibadah mengelilingi Ka'bah 7 kali. 4. Sya'i antara Syawal dan Darwah. 5. Tahallul mencukur rambut. 6. Tertib. Baiklah, nomor 1 sudah selesai jawabannya, boleh duduk kembali. Apakah ada kelompok? Boleh tepuk tangan. Terus, kelompok yang selanjutnya untuk kelompok 2 boleh menghasilkan ke depan jawabannya yang telah didiskusikan dengan teman-temannya. Pada perwakilan kelompok 2, ibu persilahkan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami terkait hikmah dari pelaksanaan ibadah haji, yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan pada Allah. 2. Mempererat ukhuwah Islamiyah. 3. Menghapus dosa. Mana tepuk tangannya? Kembali apa jawabannya tadi kelompok 1 dengan kelompok 2? Dari hasil diskusi kita tadi, ada anak ibu yang belum paham lagi. Masih ada pertanyaan? Tidak. Berarti anak ibu sudah paham semua materi yang telah ibu sampaikan? Baiklah anak ibu, di sini ada latihan. Dengan soalnya, boleh ditanya sama ibu. Baca soalnya baik-baik.
bersama-sama pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan ini tentang ibadah haji. Ibadah haji itu adalah rukun Islam yang keberapa, anak ibu? Rukun Islam yang kelima. Ibadah haji itu adalah berarti datang untuk menziarahi Ka'bah untuk melakukan atau melaksanakan ibadah dengan syarat tertentu. Di mana melaksanakan haji? Di Mekah. Adapun melaksanakan haji itu ada beberapa syarat, anak ibu. Ada berapa syaratnya? 5. Kita pelajari tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Islam. atau muslim. Kalau non muslim boleh melaksanakan haji? Iya. Yang kedua yaitu balik. Balik itu apa nih ibu? Dewasa. Yang ketiga berakal. Orang gila boleh? Tidak. Tak boleh. Terus yang keempat yaitu mampu membiayai, atau kalau bahasa kita sehari-hari yaitu mampu dalam keuangan atau fisik. Itu syarat melaksanakan ibadah haji. Ya anak ibu ya, kita sama-sama menyimpul tadi. Ada enggak pelajaran yang anak ibu belum pahami? Yang kita simpul tadi itu ada yang belum pahami dengan pelajarannya? Ada pelajaran pada pertemuan ini ada nggak yang menarik? Ada anak-anak ibu semuanya? Ada nggak menarik nggak? Ada. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa naik ke haji atau pergi ke Mekah? Apa yang harus kita lakukan anak ibu? Yaitu dengan berusaha, berdoa. Itu dengan melaksanakan sholat itu wajib. Melaksanakan sholat, berusaha biar murah rezeki. Bisa nanti kita naik haji. Haji anak-anak ibu nantinya sudah besar, nanti sudah berjaya, sudah berhasil, boleh kita pergi ke Mekah nanti, naik haji ke kota Mekah melaksanakan ibadah termasuk rukun Islam yang kelima. Dan ibu, sebelum kita tutupi pelajaran ini, nanti materi yang akan selanjutnya kita pertemuan nanti yang selanjutnya tentang tadi kan ibadah haji. Nanti materi yang selanjutnya tentang ibadah kurban. Pernah dengar ibadah kurban? Nanti kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang selanjutnya. Baiklah anak ibu, marilah kita tutup. Sebelum anak-anak ibu dan ibu menutupi pelajaran ini, dan jangan lupa anak ibu selalu belajar di rumah. Membaca buku, karena membaca itu adalah jambatan ilmu. Ya, harus semangat. Anak ibu adalah masa depannya bangsa. Ya, baiklah kita tutupi pelajaran pada pertemuan ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mudah-mudahan anak ibu sehat selalu dan ibu tutupi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi